Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Saya akan memberikan sosialisasi kebijakan guru wali dan 7 jurus BK hebat. Terima kasih atas waktu luangnya yang diberikan kepada saya sesuai poin pertanyaan. Mengapa Bapak Ibu berada di sini? Karena panggilan hati. Ada yang tahu lagi? Untuk menambah ilmu ya. Kalau ingin melihat seperti apa masa depan sebuah bangsa, lihatlah apa yang terjadi di ruang kelas hari ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, ruang kelas apa yang diinginkan Bapak Ibu? Pasti ruang kelas yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Apa yang sedang terjadi dengan mental remaja kita saat ini dan apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya dengan adanya perkembangan internet yang pesat memang membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan sejumlah efek negatif. Yang pertama, kecanduan gawai di media sosial. Mungkin inilah yang terjadi waktu dengan main gawai yang berlebihan, game online. Yang kedua, menurunnya kemampuan sosial. Interaksi tatap muka berkurang dan banyaknya siswa menjadi kurang dalam komunikasi langsung, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, paparan konten negatif. Siswa berpotensi mengakses informasi yang tidak sesuai usianya, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, atau hoaks. Yang keempat, menurunnya konsentrasi dan daya tahan belajar. Pola multitasking digital menurunkan kemampuan fokus dan membuat siswa cenderung belajar secara instan tanpa pendalaman. Masalah kesehatan fisik, itulah yang terjadi pada siswa kita saat ini. Lalu apa regulasi dari Kemendikmas untuk mendukung kita semua dalam rangka menguatkan mental remaja kita dan menghebatkan murid kita 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja, yang dimana di sini tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid pendampingannya yang ada di pasal 11 di BK. Ini yang dicantumkan untuk guru wali sebagai BK. Jika regulasi guru wali sudah ada, bagaimana menguatkan guru dengan kompetensi praktis, membimbing murid yang berdampak dan menarik bagi guru dan semua pemangku kepentingan termasuk orang tua. Yang kedua, bangun ekosistem berkelanjutan, karena ini adalah sebuah perjalanan yang butuh dukungan semesta demi pendidikan bermutu untuk semua. Di sini dalam Permendikbud di sini maka BBGTK menghadirkan 7 jurus BK hebat, yang dimana ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Satu zaman terus berubah, tekanan makin besar. Murid ini hidup di dunia penuh distraksi dan tekanan sosial. Mereka butuh lebih dari sekedar pelajaran. Yang kedua, guru BK sekedar pelengkap sekolah. Itulah yang terjadi sekarang, bahwa pekerjaan guru BK
hanya duduk diam, padahal tidak seperti itu. Yang ketiga, jumlah guru BK belum ideal. Dengan adanya siswa yang lebih dari 1.000, guru BK hanya 4 orang yang terjadi di sekolah kita. Yang keempat, semua guru harus punya sentuhan ke-BK-an. Murid harus dilayani jauh lebih banyak dari tenaga BK yang tersedia, dan seringkali murid butuh respon yang pas, tepat, dan guna. Yang kelima, disusun dengan pendekatan baru, ringan, seru, dan aplikatif. Keenam, target besar semua guru jadi pembimbing sejati. Bukan hanya guru BK saja yang jadi guru pembimbing. Guru mata pelajaran atau guru wali bisa menjadi guru BK. Yang ketujuh, akhir sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan, baik secara akademis maupun psikologis, tempat di mana setiap anak merasa dilihat dan dimengerti. Ada ARKA, yang dimana dia harus menjalani aktivitas refleksi, konseptualisasi, aplikasi sesuai dengan karakter orang dewasa dalam upaya menghasilkan pelatihan yang aktif, menyenangkan, serta bermakna. Maka setiap sesi dirancang dengan framework experiential learning. Di sini experiential learning ini harus mencakup empat arkai: aktivitas, refleksi, dan konseptualisasi aplikasi. Dari 7 jurus ini, saya mengambil 2 jurus, yang dimana yang pertama, kenali potensi, yang saya ambil. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, kelebihan, kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Mengapa perlu mengetahui potensi diri? Agar siswa bisa memilih kegiatan dengan adanya dirinya. Yang kedua, mengetahui apa yang harus dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana siswa itu dapat menentukan cita-citanya. Di sini seorang guru harus mendampingi dan mengetahui apa cita-cita dari siswa tersebut secara seimbang. Di sini ibu guru harus tahu kecerdasan majemuk untuk siswa tak. Ada cerdas verbal, logistik, ada cerdas interpersonal, cerdas natural, cerdas musikal, cerdas logika matik, cerdas interpersonal, cerdas kinetik, cerdas visual. Interpersonal, naturalis, cerdas musikal, cerdas matik, cerdas interpersonal, cerdas kinetik. Di sini mungkin Bapak Ibu dan siswa juga dia tahu visual. Biasanya itu visual Bapak Ibu atau siswa dia hanya mendengarkan saja lewat bicaranya orang. Ada auditori, bagaimana dia mendengarkan guru menerangkan atau siswa yang memberikan materi. Kalau kinestetik adalah siswa itu sendiri melihat atau dia lihat gurunya secara dipraktikkan secara langsung. Nah, di sini ada kenali potensi. Jika Bapak Ibu mau tahu bagaimana itu potensi siswa, silakan Bapak Ibu masuk ke link Aku Pintar. Coba bagi Bapak Ibu yang punya HP, silakan ketik link Aku Pintarnya. Nanti di situ ada soal yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Di situ nanti ada visualnya berapa, kinestetiknya berapa, auditorinya berapa.
Ini Bapak Ibu juga bisa mengetahui kemampuannya siswa dilihat dari segi mana. Dan saya sudah melakukan link Aku Pintar ini di kelas 71 sama 72. Sedangkan 71 itu kebanyakan kinestetiknya dia. Iya, dia hanya melihat langsung, dia praktek langsung. Itu kelas 71. Sama juga kelas 72, kebanyakan kinestetik. 50% kinestetik dibandingkan visual. Ini kita bisa ukur tolak ukurnya itu anak bagaimana dia termasuk dalam belajar gaya apa, visualkah, kinestetika atau auditorium. Di sini lagi ada jurus kedua lagi saya ambil, kelola emosi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana itu emosinya anak-anak seperti apa, emosinya teman-teman sejawat atau bagi guru BK. Kemampuan dalam mengenali dan memahami agar seseorang dapat merespon situasi dengan cara yang sehat. Emosi itu bukan untuk ditekan tetapi diakui dan diatur. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jenis-jenis emosi. Ada emosi senang, emosi marah, kecewa, sedih. Mengapa perlu mengelola emosi? Untuk menghindari konflik dengan teman, membantu berpikir secara jernih, membuat hubungan lebih baik, membantu keputusan yang tepat. Ini untuk mengendalikan emosi dalam diri dengan rumus tanya. Tanya ini di sini, terima, tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di kepalamu, apakah dia marah, sedih, atau takut. Cinta nikmati dengan duduk tenang, diam dalam kendali. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini yang kamu pegang kendali. Aksi, setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau responsif positif. Saya akan bagikan kertas. Enggak menulis. Enggak menulis, Pak. Kalau marah, dirobek. Oh, berarti betul. Kalau apa? Nanti saya akan membacakan. Jika merasa senang, kertas itu diusap. Jika merasa kesal, kertas itu diremas. Jika merasa marah, kertas itu dirobek. Saya ada satu cerita. Pagi itu, Dian ke sekolah mengendarai sepeda motor. Dengan membawa tas yang sudah rapi, digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Dengan susah payah, dia mendorong motor hingga sampai sekolah. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Silakan. Kalau merasa senang, dielus. Kalau merasa kesal, diremas. Kalau jengkel, dirobek.
Ah, ah. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Siapa yang diremas? Nah, yang halus? Saya minta pernyataannya Bapak Ibu ya, jawabannya. Ibu Sarini, kenapa bisa sampai kertas ini diremas? Ya, karena perasaan saya melihat tadi keadaannya, saya kesal, makanya saya bermasuk kertasnya. Ya, jadi saya tidak bisa mengusap karena memang dari dalam perasaannya sudah, ya, jadi perasaan itu memang kepada karena saya merasa kesal, tapi kita kesal sama siapa? Kesal sama motor, kesal sama kondisinya Ibu Dian. Mana sebenarnya yang gitu? Kesal sama Ibu Dian yang lebih parah lagi. Ibu Dian saja yang begini. Oh, oke. Terima kasih. Pertama, Ibu kesal karena paling pasti Ibu lupa ngisi bensin, kan kesalahan dari dalam diri kita sendiri. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas itu? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan? Sudah kusut. Apakah masih bisa dikembalikan? Oke. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana kita bersikap jika kertas itu sebagai siswa? Misalnya siswa kita punya kesalahan. Siswa kita bagaimana seharusnya sikap kita? Iya. Setelah saya membuat seperti Ini anggap ini kertas sebagai siswa, iya. apa yang saya harus lakukan? Iya. Saya perbaiki di kertas, saya terus kembali supaya walaupun sebenarnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Pasti ini kalau siswa ini pasti dia sudah sangat marah sama saya. Oke, jawabannya bagus Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Tangkap basah kebaikan, tempa besi selagi panas, beri dorongan ketika kondisi positif. Misalnya anak itu berbuat kebaikan harus artinya memberi penguatan positif supaya dia merasa bangga, merasa dihargai sama gurunya. Angkat jempol, artinya apresiasi dan hargai dengan bahasa yang positif. Jika siswa dalam bentuk apapun dia mempunyai ini, kita harus kasih jempol sebagai apresiasinya dan penghargaan. Yang jari telunjuk, keteladanan, tanggung jawab, dan integritas. Ini yang harus kita tunjukkan sama siswa. Jangan nunjuk begini ya, begini. Integritas, tanggung jawab, dan integritas. Yang keempat, begini. Guru dapat menyentuh perasaan dan pikiran bahwa sadar siswa tentang keunggulan mereka. Jadilah paparasi keunggulan siswa dan bangkitlah. Jadi guru itu harus membangkitkan siswa. Lima, menanamkan karakter baik dengan menjalin hubungan dengan siswa, sesama guru, dan semua entitas sekolah, serta orang tua siswa, dan lingkungan dimanapun
kita berada. Aktif listening, mendengarkan dengan mata, telinga, dan sepenuh hati. Jari kelingking, jangan remehkan hal-hal kecil. Mungkin hal-hal kecil yang ada di dalam diri siswa itu, hal-hal yang kecil yang ada di dalam diri siswa itu pasti ada kebaikannya di baliknya semua itu. Kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah hanya sedikit, itu jalan keluarnya banyak. Karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapak Ibu, materi sosialisasi saya ini tentang adanya kebijakan dan 7 jurus BK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya tutup akhiri sosialisasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.